Halo, ketemu lagi dengan Om Gadot. Ya, kita kembali ke seri building MGPA ya. Kita bakal ngomongin banyak hari ini. Voice control, OBS, podium, tunnel 1. Kita juga akan ngintip AMP. Yang tentunya kita nanti punya ekstra drone view lokasi kerja ya. Jadi kita masuk dari drone view dulu, baru kita view dari bawah ya. Jadi biar kelihatan secara totalnya kayak apa dari drone sebelum masuk lokasi. Oke, kita mulai dari OBS. Ya, ini OBS view tadi pagi di atas ya. Udah kelihatan orangnya pada bergerak-gerak. Oke, kita udah nyelesain lumayan banyak lantai kerja di file cap-nya. Ini gerak ke sisi kanan dari layar, kanan atas dari layar untuk mengodokan. Oke, ini menolong ya. Jadi kalau ngeliatin pekerjaan bisa dari sini ya. Secara global bisa tahu sampai apa yang dikerjain gitu. Ah, udah betul atau belum kayak gitu bisa lanjut. Secara global ya. Asik-asik ini. Hehe, cara baru. Lumayan kalau lokasinya proyek gede, menarik juga nih cara ini. Oke. Nah, ini kalau dilihat di ya itu ping-ping itu nanti Bukit Ping ya. Ya kita jalan ke tunnel 1 yuk. Di sini. Oke, mulai jalan. Beloknya masih kasar ya muternya. Tahu gimana? Itu waktu nih belajar biar halus. Ya, di tunnel 1 ini lagi ada pembuatan sumur dewatering untuk nutup jalan air di tunnel 1 karena jalan airnya kencang banget. Mau nggak mau di dewatering dulu supaya debitnya berkurang dan nyuntiknya mudah ya. Jadi nggak habis-habisin bahan banyak, bisa lebih murah nyuntiknya. Oke, ini lagi mencoba untuk gambarnya lebih jelas, diputar kiri, putar kanan dulu. Tapi juga sempat miss ya, jadi maksudnya nggak sesuai yang diharapkan putaran drone-nya. Jadi ini saya potong dulu habis ini. Jadi langsung mendekat dari sisi baliknya aja, ini soalnya proses mendekatnya lama ini. Oke, ya ini mendekat nih, drone-nya mundur. Jarang kan lihat drone mundur, nah, ini soalnya masih bingung. Ya itu dia boringnya. Ya ini kita zoom 4 kali. Tadinya dikira masih bisa zoom 8 kali ya, ternyata nggak bisa kayak. Habis ini kita nyoba zoom, mau di zoom lagi malah mengecil. Oke, ya jangan lupa like dan subscribe Om Gadot YouTube, nyalakan loncengnya, juga share ke teman-teman supaya semuanya bisa dapat manfaat ya. Ini ngetes zoomnya drone ya. Oke, ini tadi sore waktu flashing sama Pak Joko. Ini kondisi sampai tunnel 1 sekarang ya. Jadi sebelum di flashing, sebelum di watering itu kayak gini kondisi sampai tunnel 1. Airnya cukup deres, kita zoom ke bawah ya. Kenceng sekali airnya. Nah nanti setelah di watering airnya akan nggak seperti ini, airnya akan jauh lebih kecil sehingga nyuntiknya lebih mudah. Ya nggak habis-habisin bahan ya, jadi bisa lebih murah. Oke, ini sudah selesai boring, sudah selesai masukin saringan, pipa, dan juga koral untuk saringannya yang lebih luar lagi. Dan ini mau proses flushing. Jadi flushing itu gini, kita masukkan air yang tidak berlumpur ya, untuk dorong lumpur yang di dalam lubang bor ini keluar semua, jadi bisa bersih nantinya.
Ya ini proses flashing diawasi langsung oleh Pak Paul ya, oleh bosnya sendiri. Dia memastikan semuanya lancar. Ya dia kasih instruksi itu, suruh turunkan pipanya. Nah, dorong kan pipanya ke bawah untuk di flash. Ya kalau flashing ini pipanya udah nggak ada mata bornya ini ya, mata bornya udah dilepas, jadi dia cuma turun sambil nyemburkan air aja. Oke, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng untuk Om Gadot YouTube, like juga dan juga share dan juga dukung Solomon Wiramakmur ya, tempat Om Gadot. Nah ini kalau dari dekat ya, jadi itu kayak keluar gelembung-gelembung itu chemical yang dipakai untuk dorong lumpur supaya naik. Jadi dia bisa bikin padatan itu lebih mengapung dan kayak jenang gitu ya, jadi bisa keluar semua. Ya, ini proses flashing dilakukan terus, nanti terakhir pakai air yang benar-benar air bersih. Jadi biar clean semua. Ini namanya apa? Drag bit. Oh. Kalau yang ini namanya trigon. Trikon. Nah, ini namanya trikon nih, trikon. Belajar ngebor. Ya proses flashing masih terus dilakukan. Makin lama makin bersih ya ini airnya ya. Kelihatan kalau dipegang. Habis ini kita coba untuk lihat secara visual dan perabaan airnya kayak apa. Ya ini udah hampir nggak ada lumpurnya ya sebenarnya. Hampir nggak ada lumpurnya ya. Jadi sebenarnya udah hampir bersih banget ini. Masih dilakukan terus flashingnya. Ini udah mulai diganti pakai air bersih ya flashingnya. Jadi biar benar-benar clean. Tapi masih butuh proses, ini mungkin butuh 2-3 tangki air bersih untuk bisa sampai clean banget. Kita tetap ikutin prosesnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe Om Gadot YouTube, nyalakan loncengnya, dan juga dukung terus Solomon Wiramakmur ya. Nanti kalau tim kita pindah ke proyek lain, akan tetap upload video-video proyek. Semoga bisa menambah wawasan untuk jenis proyek yang berbeda. Ya ini sudah airnya tambah bersih lagi. Oke, habis ini kita akan coba untuk lihat dari dekat dan pegang airnya lagi ya, supaya tahu seberapa bersihnya. Ini udah tangki pertama, tapi udah hampir habis tangki pertamanya.
Oke, kita ambil airnya. Ya. Ya, sudah hampir bersih banget ya. Itu endapannya dikit sekali. Ini udah oke lah. Kalau misalnya kita sedot pakai pompa submersible itu sudah nggak akan butuh pompanya. Soalnya lumpurnya udah sangat minim. Jadi ini mestinya udah langsung bisa dipakai. Ya, oke. Habis ini mesin bornya akan pindah ke tunnel 2. Dia akan dewatering lagi di sana, tunnel 2. Oke, gitu dulu. Untuk yang tangki kedua dan ketiga Om Gatot nggak filmkan ya, karena mesti urus ke administrasi di kantor dulu. Oke, kita lihat AMP dari dekat, dari atas maksudnya. AMP itu kayak apa sih kalau dari atas? Keren juga loh. Itu ada AMP truk ya di kanan bawah itu ya. Truk yang transformer itu. Terus yang sebelah sana AMP yang beda lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga dukung terus Solomon Wiramakmur ya, supaya makin besar, jadi proyeknya makin banyak, videonya makin menarik nantinya. Oke, kita geser ke race control yuk. Nah, ini dia race control. Ya, kita dekati dari udara. Oke. Kata baja sudah dibongkar sebagian ya, tapi bongkarnya sih pelan-pelan, nggak kayak waktu masang itu dikebut-kebut. Bongkarnya biar lambat asal selamat. Oh ya, desain sementara untuk supaya race controlnya bisa berfungsi itu udah muncul ya hari ini. Jadi lubang atap yang tengah itu akan dicor. Jadi dilakukan itu dulu supaya bagian dalamnya bisa dikerjakan. Nanti perkara atapnya mau kayak apa itu udahlah urusannya yang main-main lah. Pokoknya dalamnya bisa selesai dulu. Ya, karena kalau atapnya belum ada pun, kalau dalamnya udah ketutup semua, udah bisa dipakai, mestinya tidak ada masalah ya sama homologasi ya. Soalnya kan sudah berfungsi. Kalau atapnya masih bolong itu juga selama kalau hujan tidak banjir gitu kan, maksudnya ada penutupnya itu oke lah. Oke, kita move ke sisi depan dari track. Kelihatan juga udah hampir selesai ya. Plesteran di pasangan bata ringannya udah selesai. Nah, ini masih kacau-kacau nih, muter kameranya goyang kiri kanan, di zoom. Oke, itu Pak Enggal, SOM-nya race control, dan juga Pak Har ya, pelaksananya dari PP. Sorry kalau bikin pusing muter-muter kameranya, soalnya terlalu cepat. Masih belum biasa. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya race control. Sebentar lagi. Let's go. Ya, kita mulai di pasangan keramik ya, pasangan granite tile. Ini yang kemarinnya apa, kepalanya sampai satu pasukan datang semua itu ngecek apa, siku terus macam-macam itu semua sama polanya, sampai dari PP juga datang, dari pengawas datang. Tapi kalau udah jalan gini udah nggak usah dilihatin ya, didiamin aja juga selesai sendiri dengan cepat. Nah, kalau ada yang perhatiin ya itu, copot palunya. Nah, itu di pinggir-pinggirnya itu dipasangin spacer ya itu ya. Itu namanya spacer. Itu biar ada jarak yang sama antara tiap granite tile-nya. Oke, diambil lagi satu. Cepet ya ini masangnya. Masangnya nggak lama kok. Kalau yang lama itu bikin jalur pertamanya tuh loh, proses kepalain itu lama. Tapi kalau masangnya nggak lama. Di video yang nggak lama ini aja dia udah dapat banyak.
3 ini 1 meter persegi ya kira-kira ya. Coba cuman berapa? Nggak nyampe 5 menit ini. Mungkin nggak sampai 5 menit ya. Udah dapat 3 ya. Cepet kalau masang gini. Yang lama itu ngepalainnya, gelarnya itu. Tapi kalau udah duduk gini cepet. Nanti kelihatan rada lama lagi itu waktu ngenat. Biarpun sebenarnya ngenatnya cepet tapi pasti pelan nanti. Soalnya sambil sama dilap, dibersihin semua. Oke, ini sementara tukangnya masang, keneknya udah mulai gelar ya. Gelar adukan, ntar lagi kita ke sana. Ya ini, keneknya udah mulai gelar adukan, supaya nanti tukangnya tinggal masang. Nah ini juga cukup lama ini, soalnya mesti flat, terus adukannya nggak boleh terlalu encer. Nah, kalau ada batu atau apa yang lebih besar pasti dibuang ya. Kalau enggak nanti ganjelin granitnya enggak bisa dipukul, enggak bisa rata nanti. Takutnya gitu, makanya pasti dipilihin. Nah, ini pasangan keramik. Pernah ada yang nyadar nggak? Atau pernah ada yang bertanya nggak, kenapa kok keramik mesti direndam air dulu sebelum dipasang? Kalau granit enggak. Nah, itu gini ya. Kalau keramik, apalagi yang belakangnya warnanya merah ya, biasanya keramik kan belakangnya warnanya merah. Nah itu mesti direndam air. Soalnya apa? Yang belakangnya warna merah itu tuh banyak porinya. Terus dia sifatnya kayak bata merah, dia nyedot air banyak. Ya, dia nyedot air banyak. Jadi kalau nggak direndam air dulu sampai jenuh, terus dipasang, nanti dia bakal narik air dari adukan. Jadi adukannya mortarnya itu yang masang, semen pasirnya itu, airnya disedot sama keramiknya. Terus nanti keringnya nggak sempurna, jadi gampang coplok. Jadi kalau keramik yang belakangnya merah, itu harus direndam air dulu, itu wajib. Direndamnya sampai apa? Sampai jenuh. Sampai tidak keluar gelembung-gelembung udaranya. Kalau keramik yang belakangnya putih, kalau Roman itu ada yang namanya white body, itu tidak perlu direndam, karena itu sudah nggak nyedap air, nggak nyerap air. Nah ini kalau dilihat ya, pasangan keramiknya di sini nih benar-benar beda lah. Maksudnya standarnya bagus. Jadi kalau dilihat ya, itu ada lubang untuk pipa, itu pas di tengah-tengah nut kan. Nah, jadi standarnya tuh ruapi itu. Terus ada satu nih lubang pipa yang di kiri, itu kan nggak di nut, tapi itu asnya keramik. Jadi benar-benar lubang-lubang pipanya itu benar-benar direncanakan, sehingga nggak ada yang asal lubang keramiknya di ujung ada bolong atau gimana gitu, nggak. Semua pasti pas. Kenapa? Itu harus. Hah? Kenapa, sorry? Iya. Oh dia nanya di shooting gitu. Iya di shooting. Jadi mau kerja yang rapi. Enggak lah, biasanya dia juga rapi kok. Ini mandor kawakan banget ya. Mandor Lombok bagus sekali nih kerjanya. Oke, jangan lupa like dan subscribe Om Gadot YouTube. Dan juga bantu share ke teman-teman. Dan juga dukung Solomon Wiramakmur supaya makin besar, makin makmur, makin banyak proyek, sehingga kita juga akan bisa makin banyak upload video yang memberi edukasi, yang proyeknya beda-beda lah. Jadi makin lama makin ahli. Oke, kita langsung gerak lagi ke ini di luar ya. Nah itu tadi yang pasang keramik yang di kiri, ini di luar lagi gelar acian. Jadi dindingnya langsung diaci juga. Jadi biar cepat clear semua.
Nah itu yang satu itu keneknya, dia tugasnya melayani tukangnya itu. Oke, ini kerja kejar-kejar ya. Ini kalau dihitung nih coba nih ada berapa orang di satu ruangan ini. Ya, ada berapa orang ini di sini? Lebih dari 10 ini orangnya. Ya, banyak sekali orang semua ramenya kayak gini. Ini juga, ini ruangan race control juga sudah ngaci ya. Dindingnya yang ini udah diaci, yang di sebelah sana lagi di plester. Ya ini material plesteran instan yang dipakai di sini ya, di race control dari A+. Ini baru lihat nih, ini ya. Gila, dikasih tanda seperti ini. Berarti kenyataannya tuh mungkin pernah ada yang ngira ini makanan berarti. Ya, nih A+, 22. Tidak untuk dimakan. Mungkin nih orang-orang ini saking kreatifnya ya, bisa dikira makanan. Oke, kita geser ke area rigid. Terbang lagi ke area rigid ya. Nah ini area building dan podium ya. Di sebelah bawah itu. Ini rigid. Area parkir tim. Habis ini kita ngelihat ke area pit building podium dulu. Oke, ini pit building dan podium. Jadi ini ada bangunan 3 lantai di sini. Fungsinya adalah selain podium juga pit building. Totalnya ada 9 kolom di situ, 9 galian pile cap, 2 larik ya. Jadi satu lariknya ada 6, ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, berarti ada 3 lagi ke sebelah sini. 3 lagi ke sebelah sini yang belum digali. Oke, di ujung sana di tempat mixer beton. Tadi ada mixer beton di kanan. Nah itu di kanan jauh itu ada mixer beton. Nah dekat-dekat situ tuh ada Sol ya. Sol lagi di sana. Sol Kuta. Lagi marking di sana dia. Nah, mixer itu. Tadi sempat ketemu sama asistennya waktu ngambil patok. Sol mana itu? Oh, Sol lagi di sana. Oke. Terus saya lihat di sana juga ada alat ukur lagi berdiri, ya mungkin di situ ya. Ya itu kuring ya, pakai air itu disemprotin di kuring, soalnya supaya nggak retak. Oke, ini area garasi tim, yaitu jalur untuk kabel-kabel ke dalam. Ini lagi disambung, ini namanya pipa HDPE ya. HDPE itu nyambungnya pakai elemen pemanas. Nah itu lagi mau disambung pakai pemanas. Nah ini kemarinnya sparingnya yang ketinggian dipotong pakai gergaji. Nanti kelihatan, lihatin nanti potongnya pakai gergaji. Nah ini potong pakai gergaji. Potongnya pakai chainsaw ya. Ini chainsaw nggak cuma untuk gergaji pohon, potong pipa HDPE juga. Oh, ternyata nggak disambung, dicopot lagi. Oke, kita gerak aja ke area lain. Oke, ini tampak atas dari area yang tadi. Ya, sudah rapi ya. Yang sebelah dekat race control udah dicor rigidnya. Ini udah tambah rapi sekali. Ini drone-nya posisi return home ya, otomatis pulang ke rumah. Jadi dia melem sendiri sambil jalan ke rumah. Oke, sudah mendekati workshop. Coba nanti kameranya kita geser. Nah,
Nah, kita turunkan. Jadi ingat main game pesawat ya ini ya. Zaman dulu sukanya main game pesawat itu waktu SMP, SMA. Terutama SMP. SMA udah banyak main game RPG. Oke, ini mulai landing. Ya itu Om Gadot itu. Oke, sudah semakin dekat, akan mendarat dengan selamat. Mendaratnya sudah lebih ahli ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat konten-konten lain yang lebih bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dukung terus Om Gadot dan Solomon Wiramakmur. See you all.